Di Lebak Selatan, anak-anak bermain di atas tanah yang sewaktu-waktu bisa bergetar, di bawah langit yang bisa berubah dalam hitungan detik. Lebak Selatan dikenal dengan alamnya yang cantik. Namun, tempat ini memiliki potensi risiko gempa dan tsunami yang tinggi. Hal ini membuat orang tua khawatir akan keselamatan anaknya ketika bermain. Bagaimana cara anak menyelamatkan diri apabila suatu hari bencana datang? Semenit nggak ada aja langsung dicari, apalagi deket kali ya, tuh langsung aja berpikiran, wah takutnya gimana gitu, anak langsung cari-cari. Disinilah Marimba hadir. Marimba, sebuah sudut baca kecil nan hangat yang hadir di tengah kampung-kampung di Lebak Selatan. Marimba bukan ruang baca dalam bangunan megah. Ia tumbuh dari yang ada, dari sudut-sudut rumah dan sekolah, yang disulap menjadi tempat berkumpul, belajar, dan bermimpi. Marimba diisi rak-rak buku, poster penuh warna, dan tikar tempat anak-anak duduk menyimak cerita. Dindingnya dipenuhi gambar, huruf, dan angka. Setiap sudutnya dipenuhi bukti bahwa ruang ini menyimpan harapan besar. Membangun generasi anak-anak yang memahami potensi bencana dan membekali mereka dengan kemampuan mitigasi bencana agar tangguh menghadapinya. Marimba pertama didirikan di Kampung Panggarangan pada tahun 2023 sebagai bentuk kolaborasi antara Gugus Mitigasi Lebak Selatan atau GMLS dan Universitas Multimedia Nusantara. Marimba lahir dengan harapan menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan memahami alam di sekeliling mereka, termasuk dunia yang bisa berubah sewaktu-waktu karena risiko bencana. Di sini, anak-anak duduk dikelilingi buku bacaan dan permainan edukatif tentang kebencanaan. Ketika masyarakat tidak mengenali ada risiko bencana alam di daerahnya, maka saya yakin bahwa di saat bencana itu terjadi, masyarakat tidak siap dan masyarakat akan lebih gampang terpuruk dan hancur sehancur-hancurnya oleh bencana seperti itu. Akhirnya saya memutuskan ketika masyarakat yang dewasa begitu sulitnya kami berikan pemahaman, saya harus potong generasi. Saya potong generasi dan langsung masuk ke anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini kita ambil program yang selain memberi mereka pengetahuan mengenai membaca, bercerita, mereka juga kami berikan sebuah literasi corner di mana mereka akan lepas dari gadget mereka bisa bermain sambil belajar, tetapi misi kebencanaan kita sisipkan di situ, pengetahuan kebencanaan. Bapak Anies Faisal Reza, pendiri GMLS, melihat satu hal penting, bahwa edukasi kebencanaan tak bisa menunggu. Apalagi di daerah seperti Lebak Selatan yang rawan gempa dan tsunami. Resiko ini bukan lagi hal yang jauh, tetapi sesuatu yang nyata dan harus dihadapi. Karena itu, edukasi tentang bencana tidak bisa ditunda. Ketika orang dewasa sulit diajak memahami resiko, maka generasi muda harus mulai lebih awal. Di Marimba, literasi kebencanaan dipadukan dengan cara belajar yang menyenangkan. Di sini, cerita tentang alam dan bencana disampaikan dengan gaya yang mudah dipahami. Anak-anak bisa membaca sambil mengenal alam, sambil tahu apa itu gempa, apa itu evakuasi, dan kenapa semua itu penting. Semuanya disampaikan dengan cara yang menyenangkan, tidak menakut-nakuti, tetapi mengajak mereka untuk paham dan bersiap diri. Marimba memiliki visi untuk mewujudkan generasi anak yang literat, tangguh, dan peduli lingkungan melalui literasi inklusif serta edukasi kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Untuk mencapai visi tersebut, Marimba membawa 5 misi. Tapi, kenapa literasi itu penting? Literasi bukan hanya soal membaca buku. Lebih dari itu, literasi adalah jembatan menuju pemahaman tentang mengenali risiko, tentang cara mengambil tindakan saat situasi darurat datang. Melalui pemahaman yang mereka dapatkan,
anak bisa menjadi lebih siap menghadapi bencana kapan saja. Dan yang paling penting, tetap tenang saat bencana itu terjadi. Literasi akan berkaitan dengan understanding masyarakat, memahami ada risiko, memahami bahwa andai saya tidak melakukan ini, maka saya memiliki potensi akan terdampak seperti ini. Nah, dari literasi ini kemudian ya mereka harus bisa memutuskan apakah saya harus melakukan kesiapsiagaan atau tidak. Nah, ini penting banget. Marimba bukan sekedar perpustakaan mini. Di sini, anak-anak diajak untuk mengenal tanda-tanda bahaya, bagaimana cara berlindung, dan langkah-langkah apa yang harus diambil ketika bencana datang. Supaya bukan hanya cepat lari, tapi juga mengerti kenapa harus lari. Semua dalam suasana yang seru, melalui permainan dan aktivitas yang anak-anak sukai. Di sini, belajar bukanlah hal yang menegangkan, tapi menjadi bagian dari dunia bermain anak. Di balik semua itu, satu hal yang paling penting, anak-anak merasa nyaman. Mereka memahami pentingnya kesiapsiagaan melalui permainan dan nyanyian, tanpa merasa tertekan atau takut. Karena ketika suasana menyenangkan, pengetahuan lebih mudah diserap. Dan rasa takut bisa perlahan berubah jadi rasa ingin tahu. Kami berharap generasi awal ini karena masih fresh, masih itu, maka rekaman-rekaman pengetahuan yang mereka dapatkan dalam kegiatan Marimba itu bisa terekam di bawah sadarnya dan relatif lebih lama tersimpan di memori. Pendekatan kepada anak di Marimba juga sejalan dengan harapan banyak warga di Lebak Selatan. Bahwa edukasi kebencanaan yang dimulai sejak dini sangat penting untuk mempersiapkan generasi mendatang. Soalnya anak-anak itu kan generasi kedepannya. Kalau generasinya tidak mengetahui tentang kebencanaan, ya gimana ntar di depannya? Kedepannya pasti hancur. Harapan kami dari saya sebagai warga Kampung Cipurun, minimal anak-anak di Kampung Cipurun itu mengetahui tentang ketika ada gempa. Mereka mengetahui ketika ada gempa harus berlindung kemana dan apa yang harus mereka lakukan. Itu fondasi utama bagi anak-anak. Ketika ada gempa mereka harus dan wajib mengetahui apa yang akan mereka lakukan ketika terjadi gempa. Kalau udah pada sepuh, kalau udah pada tua, mungkin mereka ya lambat ya untuk mencerna atau berkomunikasi. Tapi kalau untuk anak-anak, kita terus digempur dengan mitigasi kebencanaan ini, mereka ingat dan selalu akan kedepannya mereka terus diingat. Di Marimba, setiap anak datang dengan caranya sendiri. Namun, GMLS percaya bahwa setiap anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, selama mereka mendapat ruang yang aman dan menyenangkan untuk belajar dan tumbuh. Tapi, minat baca yang tumbuh di Marimba juga menunjukkan satu hal, bahwa masalah literasi bukan soal kemalasan, tapi soal akses. Halo, perkenalkan, nama aku Rahmat, salah satu fasilitator di Taman Baca Masyarakat Marimba ini. Di Lebak ini minat baca itu sangat sedikit, dan faktornya itu bukan karena anak-anak malas. Dan terbuktinya di sini, semenjak ada Marimba ini, anak-anak mulai suka membaca, dan saya pun merasakan gitu sebagai anak remaja. Sebenarnya kami bukan nggak mau baca buku, tapi emang bukunya yang nggak ada. Karena di daerah sini tuh emang rawan banget bencana. Jadi memang ilmu kebencanaan itu harus dipelajari sedini mungkin gitu. Karena nantinya mereka juga yang akan meneruskan saya mungkin jadi fasilitator. Literasi adalah tentang bagaimana anak-anak bisa menghadapi dunia yang penuh tantangan. Dengan kemampuan untuk belajar dan memahami, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh. Kata tangguh bukan berarti tidak pernah takut, tapi tahu apa yang harus dilakukan saat rasa takut datang. Itulah yang ingin dibangun Marimba, ketangguhan yang dimulai dari pemahaman sederhana. Ketangguhan yang hadir beriringan dengan rasa percaya diri, semangat belajar, dan rasa peduli. Tapi bagi banyak orang tua di Lebak Selatan, rasa percaya diri anak belum cukup. Yang lebih dulu harus dibangun adalah rasa aman. Karena membiarkan anak bermain di luar rumah bukan sekadar melepas mereka bersenang-senang, tetapi juga beradu dengan kecemasan. Apalagi mereka berada di wilayah rawan bencana.
nggak ada aja langsung dicari. Apalagi deket kali ya, tuh langsung aja berpikiran, wah takutnya gimana gitu, anak langsung cari-cari. Lebih baik diam aja di rumah, udah biarin. Jangan main kemana-mana. Jadi was-was ya. Daripada terjadi sesuatu gitu. Kadang suka dikurung di rumah. Keresahan itu bukan tanpa alasan. Di wilayah rawan seperti Lebak Selatan, ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Maka ketika muncul sebuah tempat di mana anak bisa bermain sambil tetap merasa aman, kepercayaan pun tumbuh. Kepercayaan orang tua mulai terasa. Bagi para orang tua, marimba juga membawa ketenangan. Karena mereka tahu anak sedang berada di tempat yang aman dan mempelajari hal yang penting. Kalau paten di situ merasa aman. Kalau misalkan dia ada di situ, oh aman di situ. Nggak bermain ke jauh gitu ya. Kalau udah di situ dia bisa lihat buku, lihat gambar-gambarnya, merasa aman lah gitu. Perlahan dampaknya juga mulai terlihat di sekolah. Guru-guru mulai melihat arti hadirnya sudut baca ini. Marimba telah membawa semangat baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam menumbuhkan minat baca anak-anak usia dini. Anak-anak juga menjadi lebih percaya diri dan terbuka. Alhamdulillah ada perubahannya, jadi dia itu semangat karena ada mainannya, ada buku-buku gitu. Dia itu kan sebelum belajar dia itu suka itu baca buku, terus kalau udah habis sekolah itu ya belajar istirahat dia pegang lagi gitu buku. Tapi alhamdulillah kita bangga gitu sama anak-anak. Perubahan yang saya lihat dari anak-anak, yang awalnya anak-anak tuh keseringan banget main gadget, main game online. Setelah adanya marimba tuh mereka jadi lebih sering belajar sambil bermain juga di marimba. Kan yang namanya marimba tuh taman baca. Mereka pun sering diajarkan seperti menulis, membaca, berhitung. Jadi kalau di sekolah mereka udah nggak asing lagi. Jadi udah mulai ada pemahaman. Kalau di sekolah pun mereka jadi nggak ragu lagi gitu Kak. Yang awalnya kan kayak malu-malu nih kalau ketemu teman-temannya. Setelah adanya marimba, mereka tuh jadi lebih semangat lagi gitu. Cerita seperti ini terus muncul. Dari kampung ke kampung, dari rumah ke sekolah. Marimba pelan-pelan memberi ruang bagi anak untuk tumbuh dengan rasa ingin tahu, rasa percaya diri, dan rasa aman. Tapi, perubahan ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Di balik marimba, ada banyak tangan yang turun. Para relawan yang memberikan waktu, orang tua yang mulai memberi kepercayaan, guru-guru yang menyambut, dan tentu saja anak-anak yang terus datang dengan antusias. Waktu awal-awal juga ini emang semua swadaya gitu, dari donasi, mulai kami nyari buku, dari Raden Prak, terus ada Kak Fitra yang ngadain pelatihan, dan teman-teman juga mulai ngumpulin anak-anak. Itu adalah perjuangan yang saya rasa gitu cukup melelahkan. Bukunya dari Cilograng lah, dari Panggarangan, terus Kak Raden yang ngumpulin anak-anak, ngumpulin remaja kayak saya dan teman-teman saya gitu untuk membangun marimba ini. Dan saya rasa marimba ini cukup sangat berkembang ya di Panggarangan ini. Kisah ini adalah gambaran semangat gotong royong yang menjadi fondasi marimba. Dengan segala upaya tersebut, marimba kini menjadi tempat tumbuh anak-anak. Dan kini setelah merasakan dampaknya, muncul pertanyaan. Apakah cukup jika marimba hadir hanya di 1-2 kampung? Apakah anak-anak di kampung lain tidak berhak mendapatkan ruang yang sama? Marimba mungkin dimulai dari satu titik kecil di Lebak Selatan. Dari satu rak buku, dari satu kampung, dari satu langkah yang dilakukan bersama. Tapi semangat di baliknya bisa tumbuh di seluruh Lebak Selatan. Karena itu kami percaya marimba tidak berhenti di sini. Semangatnya harus terus tumbuh, harus meluas, dan harus hadir di lebih banyak tempat. Di kampung-kampung lain yang juga butuh ruang aman bagi anak bermain sambil belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Di mata para orang tua, marimba bukan sekedar perlu tapi harus tetap ada. Marimba itu harus tetap ada gitu ya. Khususnya buat anak-anak gitu ya yang masih belajar di SD gitu. Bermanfaat banget gitu buat baca buku. Namun, marimba tidak bisa berjalan sendiri. Ia tumbuh dari semangat bersama
dan bertahan berkat tangan-tangan yang peduli. Akan selalu ada ruang untuk lebih banyak orang ikut terlibat. Dari buku yang disumbangkan, donasi yang disalurkan, atau sekedar menyebarkan kisah ini ke lebih banyak orang. Setiap dukungan, sekecil apapun, membawa anak-anak di Lebak Selatan selangkah lebih dekat pada masa depan yang lebih tangguh. Ayo mama bapak, bapak ibu guru, ajak anak untuk jadi bagian dari Marimba. Tanpa perlu membayar apapun, di sini anak yang datang akan langsung terlibat dalam berbagai pembelajaran kebencanaan yang menyenangkan. Semua dapat membantu dengan berbagai cara. Kamu dapat menyumbangkan buku cerita anak, menyumbangkan alat tulis atau sarana pembelajaran, menjadi fasilitator atau relawan, memberikan donasi uang atau dukungan lainnya. Setiap bentuk dukungan, sekecil apapun, memberi arti besar. Karena dari sinilah, anak-anak di Lebak Selatan dapat melangkah lebih dekat pada masa depan yang lebih tangguh. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?